Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswi dan mahasiswa yang berbahagia, selamat datang di Prodi Kesehatan Masyarakat Muhammadiyah Online University di mata kuliah dasar epidemiologi. Perkenalkan, nama saya Desi Eliana. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah ini. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan wajib ditempuh oleh mahasiswa semester pertama. Dalam mata kuliah ini, saudara akan mempelajari 14 topik. Topik yang pertama adalah konsep dasar dan perkembangan epidemiologi, konsep kejadian penyakit, konsep dan upaya pencegahan penyakit, ukuran morbiditas penyakit, ukuran mortalitas penyakit, distribusi kejadian penyakit, analisis distribusi kejadian penyakit, screening, hakikat penelitian epidemiologi, cross-sectional dan case control study, experimental study, cohort, dasar surveillance, dan dasar kejadian luar biasa. Dan 14 topik yang sudah saya sebutkan tadi akan kita pelajari dalam satu semester ke depan. Semua media topik pembelajaran pada kuliah ini diunggah dalam mou.ac.id. Pada belajar mengajar kali ini dibagi menjadi 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama, asinkron mandiri. Mahasiswa akan diminta mengakses e-learning untuk mempelajari media pembelajaran. Misalnya, membaca atau mendengarkan penjelasan dosen dalam slide presentasi. Yang kedua, mahasiswa akan diminta untuk mengerjakan kuis dan tugas individu. Kemudian yang terakhir, mahasiswa akan diminta untuk mempresentasikan tugasnya. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang mata kuliah dasar epidemiologi ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ucapkan basmalah sebelum belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pertama yang akan kita bahas kali ini adalah dasar pengertian dan perkembangan epidemiologi. Setelah mendapat materi topik ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi, manfaat peran, tujuan, dan sejarah perkembangan epidemiologi. Topik bahasan pada kali ini adalah definisi epidemiologi, pengertian epidemiologi ditinjau dari berbagai aspek, peran dan manfaat epidemiologi, tujuan epidemiologi, dan sejarah epidemiologi. Apa itu epidemiologi? Beberapa bulan ini kita sering sekali mendengar penjelasan tentang COVID-19 dari pakar ahli epidemiologi. Nah, apa sih arti dari epidemiologi itu sendiri? Epidemiologi berasal dari bahasa Yunani, epid yang berarti tentang, domos yang berarti penduduk, dan logos yang berarti adalah ilmu. Menurut WHO, CDC, dan seorang peneliti ahli pada tahun 1988 yang bernama Les, mengatakan bahwa epidemiologi adalah studi tentang distribusi determinan kesehatan yang berkaitan dengan kejadian di populasi dan aplikasi dari studi untuk pemecahan masalah kesehatan. Menurut Greenwood pada tahun 1934, epidemiologi adalah studi tentang penyakit dan segala macam kejadian yang mengenai kelompok penduduk. Definisi yang berbeda dinyatakan dalam Tim Reck yang mengatakan bahwa epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai sifat, penyebab, pengendalian, dan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dan distribusi penyakit, kecacatan, dan kematian dalam populasi manusia. Dari beberapa definisi di atas tadi dapat kita sampaikan bahwa epidemiologi berhubungan dengan 3 hal. Yang pertama adalah
Frekuensi masalah kesehatan. Frekuensi masalah yang dimaksud di sini menunjuk pada besarnya masalah kesehatan pada suatu kelompok. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan besarnya masalah tersebut? Ada dua hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah dengan menemukan masalah kesehatan yang dimaksud. Yang kedua, melakukan pengukuran atas masalah tersebut. Contohnya, di akhir tahun, tepatnya pada bulan Desember 2019 lalu, di kota Wuhan, China, ditemukan virus corona pertama. Pemerintah dan pelayan kesehatan setempat mengetahui bahwa penularan virus tersebut adalah melalui orang ke orang. Kemudian, pemerintah menemukan banyak orang yang mengalami demam dan sesak nafas, serta gejala pneumonia, sehingga pemerintah menetapkan wilayah Wuhan sebagai kejadian luar biasa. Pokok bahasan yang kedua adalah distribusi masalah kesehatan. Distribusi masalah kesehatan yang dimaksud adalah menunjuk kepada pengelompokan masalah kesehatan menurut suatu keadaan tertentu, yaitu menurut ciri-ciri manusia. Sasaran penyebaran penyakit tersebut yang terkena penyakit berdasarkan umur dan jenis kelamin, atau variabel lain seperti ras, pekerjaan, status perkawinan, golongan darah, kecenderungan kepribadian, dan ukuran keluarga. Menurut tempat, di manakah penyebaran itu terjadi? Dan kemudian menurut waktu, kapan penyebaran itu terjadi? Pokok bahasan yang ketiga adalah determinan. Determinan adalah menunjuk kepada faktor penyebab dari suatu penyakit atau masalah kesehatan, baik yang menjelaskan frekuensi penyebaran ataupun yang menerangkan penyebab munculnya masalah kesehatan itu sendiri. Dalam hal ini, ada 3 langkah lazim dilakukan, yaitu yang pertama, merumuskan hipotesa tentang penyebab yang dimaksud. Yang kedua, melakukan pengujian terhadap rumusan hipotesa. Yang ketiga, menarik kesimpulan. Pengertian epidemiologi ditinjau dari berbagai aspek. Aspek akademis. Epidemiologi berarti analisa data kesehatan, sosial ekonomi, dan tren yang terjadi untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi perubahan-perubahan kesehatan yang terjadi atau yang akan terjadi pada kelompok masyarakat dan dapat diaplikasikan dalam bentuk penelitian. Aspek klinik. Epidemiologi ditinjau dari aspek klinik berarti suatu usaha untuk mendeteksi secara dini perubahan insidensi atau prevalensi yang dilakukan melalui perubahan penemuan klinis atau laboratorium pada awal timbulnya penyakit baru dan awal terjadinya epidemik. Aspek administrasi. Epidemiologi secara administrasi berarti suatu usaha mengetahui keadaan masyarakat di suatu wilayah agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aspek praktis. Secara praktis, epidemiologi berarti ilmu yang ditujukan pada upaya pencegahan penyebaran penyakit yang menimpa individu, kelompok penduduk, atau masyarakat umum. Epidemiologi mempunyai peranan dalam bidang kesehatan masyarakat berupa yang pertama adalah menerangkan besarnya masalah dan gangguan kesehatan serta penyebarannya dalam satu penduduk tertentu. Yang kedua, menyiapkan data atau informasi untuk perencanaan, pelaksanaan program, serta evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan pada masyarakat, baik bersifat pencegahan dan penanggulangan penyakit maupun bentuk lainnya, serta menentukan skala prioritas terhadap kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor penyebab masalah atau faktor yang berhubungan dengan terjadinya masalah tersebut. 3 tujuan umum studi epidemiologi. Yang pertama adalah menjelaskan penyebab satu atau sekelompok penyakit, kondisi, gangguan efek, ketidakmampuan sindrom, atau kematian melalui analisis terhadap data medis. Yang kedua, menentukan apakah data epidemiologi yang ada memang konsisten dengan hipotesis
ilmu pengetahuan, ilmu perilaku, dan ilmu biomedis terbaru. Memberikan dasar bagi pengembangan langkah-langkah pengendalian prosedur pencegahan, baik kelompok dan populasi beresiko. Adapun manfaat epidemiologi dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah menggambarkan status kesehatan populasi dengan cara menghitung frekuensi dan mendapatkan kecenderungan tren penyakit. Yang kedua, menentukan penyebab masalah kesehatan, yaitu dengan cara menentukan faktor penyebab dari suatu penyakit tertentu dan cara transmisinya. Yang ketiga adalah menentukan riwayat alamiah penyakit. Yang keempat adalah menentukan tindakan intervensi kesehatan dan memprediksi kejadian sakit dan distribusi penyakit di populasi. Yang kelima adalah menanggulangi masalah kesehatan, yaitu dengan cara melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan. Yang keenam, mengkaji risiko kepada setiap individu, karena mereka dapat mempengaruhi kelompok maupun populasi. Sejarah perkembangan epidemiologi. Epidemiologi klasik pertama kali diutarakan lebih dari 2000 tahun lalu oleh Hippocrates yang mempelajari tentang penyakit menular atau wabah serta terjadinya penyakit menurut konsep epidemiologi klasik. Selain itu juga menjadi sebuah alat yang sangat bermanfaat untuk membuktikan hubungan antara kondisi lingkungan dengan penyebab penyakit yang spesifik. Kemudian perkembangan epidemiologi oleh Galen, seorang ahli bedah pada tahun 129 sampai 199. Kemudian dilakukan oleh Thomas Sydenham. Dilanjutkan oleh Anthony van Leeuwenhoek, James Lynn, John Snow, Robert Cook, dan oleh Dull and Hale. Sejarah epidemiologi. Sejarah epidemiologi yang pertama dikemukakan oleh Hippocrates. Hippocrates menjadi ahli epidemiologi pertama dengan karyanya On Earth, Waters, and Place yang mempelajari bagaimana suatu penyakit mempengaruhi populasi dan cara penyakit menyebar. Bapak epidemiologi ini menyatakan terdapat dua teori tentang sebab adanya penyakit. Yang pertama, penyakit terjadi karena adanya kontak dengan jasad hidup. Yang kedua, penyakit berkaitan dengan lingkungan eksternal dan internal seseorang. Internal dikaitkan dengan munculnya penyakit akibat ketidakseimbangan cairan di dalam tubuh manusia. Misalnya, terjadi demam karena terlalu banyak darah. Sedangkan eksternal dikaitkan dengan musim, kelembapan air, angin, dan makanan yang berkontribusi menimbulkan penyakit. Hippocrates juga menjelaskan isu-isu timbulnya penyakit dikaitkan dengan waktu, musim, tempat, kondisi lingkungan, dan pengendalian penyakit serta mengidentifikasi penyakit musim panas dan dingin dengan perlakuan. Misalnya, diare dianggap penyakit panas dan disembuhkan dengan perlakuan dingin seperti konsumsi buah-buahan. Sejarah epidemiologi yang kedua dikemukakan oleh Galen. Ahli bedah tentara Romawi ini sering dianggap sebagai the father of experimental physiology. Galen mengajukan konsep bahwa status kesehatan berhubungan dengan personality type dan lifestyle factor. Yang ketiga adalah dikemukakan oleh Thomas Sydenham. Sydenham adalah seorang lulusan Oxford Medical School yang secara rinci melakukan observasi tentang penyakit, tanpa membiarkan berbagai teori lama tentang penyakit mempengaruhi observasinya. Salah satu karya terbesarnya adalah klasifikasi demam yang menyerang London di tahun 1660 sampai 1670-an. Sydenham mengelompokkan 3 tingkatan oleh kelas demam. Yang pertama adalah continued, intermittent, dan smallpox. Beberapa teori Sydenham dapat diterima sementara lainnya dikritik, terutama karena ide observasinya bertentangan dengan teori Hippocrates dan Galen yang sudah umum. Ia mengobati smallpox dengan tirah baring dan memakaikan selimut biasa. Pengobatan smallpox saat itu menggunakan teori Hippocrates yang menerapkan panas dan memakai selimut yang sangat tebal. Pendekatannya membawa hasil baik, tetapi ia keliru dalam mengidentifikasi penyebab penyakit.
Sejarah selanjutnya diungkapkan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Kemajuan perkembangan dan penyempurnaan penggunaan mikroskop yang ada saat ini sebagian besar merupakan jasa Leeuwenhoek. Ia dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan mikroskop untuk menginvestigasi penyakit. Tahun 1958 di Roma, ia menulis publikasinya yang berjudul Scrutinum Vestis. Ia melakukan eksperimen terhadap sifat-sifat pembusukan dan memperlihatkan bagaimana organisme mikroskopik hidup dan berkembang biak dalam materi yang membusuk. Ia juga menemukan darah penderita pes dipenuhi cacing yang sangat banyak. Leeuwenhoek memiliki mikroskop sebanyak 247 dan lebih dari 400 lensa. Beberapa kontribusinya adalah studi morfologi terhadap korpus merah dalam darah. Ia mendefinisikan protozoa dan bakteri serta membuat hubungan sirkulasi arteri ke sirkulasi vena melalui studi mikroskopik. Selanjutnya adalah James Line. Line adalah seorang dokter ahli bedah yang jeli. Ia menyadari bahwa ketika berada dalam pelayaran yang panjang, pelaut mungkin akan menderita sakit akibat skorbut. Ia menyadari bahwa skorbut mulai menyebar setelah 1 bulan sampai dengan 6 minggu berlayar. Menurutnya, meskipun kondisi air cukup baik dan pembekalan tidak tercemar, pelaut tetap saja sakit. Dalam sebuah pelayaran, 80 dari 350 pelaut terserang skorbut. Line melihat semua sisi masalah secara langsung dan merenungkan apa yang terjadi pada orang sakit jika dibandingkan dengan apa yang dialami orang sehat. Line mulai mengganti makanan tersebut. Ia memilih 12 penderita yang mengalami gejala skorbut, kemudian ia mengkaji makanan yang dikonsumsi pelaut yang sakit tersebut, dan membagi mereka ke dalam 6 kelompok, yang beranggotakan 2 orang, dan memverifikasi makanan setiap kelompok. 2 pelaut diberi buah orange dan 1 lemon setiap hari, dan eksperimen tersebut berhasil. 2 orang pelaut yang mengkonsumsi lemon dan orange menjadi sehat. Yang ketiga adalah John Snow. Snow adalah seorang dokter terkemuka dan ahli anestesi untuk Ratu Victoria Inggris. Akan tetapi, John Snow menjadi paling dikenal dengan prakaryanya di bidang epidemiologi. Pada pertengahan tahun 1840-an di distrik Soho dan Golden Square, Broad Street, London, kejadian luar biasa kolera yang besar terjadi, sekitar 500 serangan fatal kolera dalam 10 hari. Dr. Snow mampu mengidentifikasi masa inkubasi, jangka waktu dari infeksi sampai dengan kematian. Cara penularan penyakit, pentingnya perpindahan penduduk dari wilayah yang berbahaya, dan ia menyusun data statistik berdasarkan tanggal dan angka kematian. Ia meneliti sumber kontaminasi air, penyebab dan infeksi, serta aliran air bawah tanah dengan mengujinya dari sumur dan pompa. Temuannya menunjukkan bahwa hampir semua kematian berlangsung dalam jarak yang berdekatan dengan pompa di Broad Street. Sejarah epidemiologi selanjutnya diungkapkan oleh Robert Koch. Pada tahun 1882, Koch menemukan kasus Bacillus tubercle dengan metode kultur dan penawaran khusus. Koch dan asistennya juga menyempurnakan konsep sterilisasi panas atau uap. Di Mesir dan di India, ia dan asistennya juga menemukan bakteri kolera dan membuktikan bahwa bakteri tersebut ditularkan melalui air minum, makanan, dan pakaian. Berkaitan dengan investigasi kolera yang dilakukannya, secara tidak sengaja, Koch juga menemukan mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi konjungtivitis. Ia menerima hadiah Nobel pada tahun 1905 untuk prestasinya di bidang mikrobiologi. Sejarah epidemiologi selanjutnya diungkapkan oleh Dull and Hale. Perkembangan epidemiologi berjalan dengan lambat di akhir tahun 1800-an sampai pertengahan 1900-an. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, semakin banyak kasus kanker paru yang terdiagnosis. Studi kasus kontrol kasik pertama dilakukan oleh Dull and Hale pada tahun 1947. Di tahun 1951,
Dul and Hale mengirim sebuah kuesioner kepada semua dokter di Inggris untuk melihat kebiasaan merokok pasiennya. Subjek studi ini adalah pasien rumah sakit di London yang menderita kanker paru, lambung, kolon atau rektum, dan juga penderita non-kanker. Temuan mereka menunjukkan bahwa lebih banyak perokok yang menderita kanker paru daripada bukan perokok. Sejarah epidemiologi yang terakhir adalah epidemiologi modern. Di era ini, ilmu epidemiologi tidak terbatas pada kajian penyakit menular, kejadian luar biasa, ataupun wabah, tetapi juga meluas ke berbagai bidang kajian untuk penyakit menular bukan wabah, penyakit tidak menular, serta pengetahuan kesehatan lainnya. Prinsip dan metodologi riset epidemiologi mengalami kemajuan yang sangat pesat pasca Perang Dunia Kedua. Ketika pada penyakit di negara-negara maju bergeser dari penyakit infeksi ke arah penyakit kronis, pada kondisi zaman ini dikenal berbagai perkembangan epidemiologi, salah satunya pengembangan software statistik komputer. Dari penjelasan di atas dapat kita rangkumkan bahwa secara definisi ada 3 pokok bahasan penting dalam epidemiologi, yaitu frekuensi, besarnya masalah kesehatan, distribusi penyebaran masalah kesehatan, dan determinan penyakit. Epidemiologi adalah ilmu yang telah dipelajari sejak 460 sebelum Masehi, dan studi epidemiologi akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, tujuan dari studi epidemiologi akan tetap sama, yaitu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan. Sekian penjelasan pada topik kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.